ada dua ahli kitab yang masuk Islam pada masa Rasulullah SAW, tepatnya di tahun 630 Masehi. Dan dua ahli kitab ini yang tadinya memeluk Nasrani ini bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang biasa-biasa saja, melainkan mereka berdua adalah tokoh di tengah kaumnya dan tokoh yang cukup disegani, didengar pendapatnya, dan bukan hanya terkenal di Jazirah Arab, tetapi kiprahnya juga sudah terdengar di Bizantium. Bahkan tokoh yang kedua yang bernama Adi bin Hatim, ini aksesnya, ini linknya sudah mencapai Heraklius. Teman pecinta sejarah, bagaimana kedua orang ini bisa masuk Islam? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Misani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga tahun 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini yang datang dari dunia Islam, juga 4 peristiwa datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, peristiwa diawali dengan Fathu Mekah, yaitu kemenangan kota Mekah. Dilanjutkan dengan pertempuran Hunain, di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan suku Hawazin dan suku Sakif. Peristiwa yang ketiga adalah Ghazwah Taif, dan yang terakhir kematian putra Rasulullah SAW, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. 4 peristiwa yang terjadi di tahun ini berbarengan dengan kejadian-kejadian tadi yang datang dari luar dunia Islam adalah kemenangan Heraklius atas Persia, ditandai dengan kembalinya salib sejati yang sempat diambil dari Palestina ke Persia, kini dikembalikan oleh Heraklius dari Persia ke Palestina. Setibanya di Palestina, Heraklius mengeluarkan dekrit bahwa semua Yahudi yang menduduki Palestina saat itu harus masuk ke dalam agama Kristen, agama yang dianut oleh Heraklius. Dan peristiwa ketiga dari Persia yaitu naik tahta Nyoboran atau Puran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir datang dari dinasti Pallawa di India, naik tahtanya Narasimhawarman I menggantikan Mahendrawarman I. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan tahun 8 hingga 9 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW ke kota Taif. Dan di kota Taif ini tugas mereka adalah menghancurkan berhala yang bernama Furs. Sementara menurut Saiful Rahman Mubarakfuri di buku sejarahnya Sirah Nabawiyah dikatakan bahwa berhala ini bernama Al-Qalas. Ala kulli hal, apapun namanya, berhala ini berhasil dihancurkan dan bahkan kaum muslimin berhasil juga menaklukkan kota ini atau memasukkan kota ini menjadi bagian dari pemerintahan Islam. Dan terakhir juga dibahas tentang dibebaskannya tawanan, dan salah satu tawanan yang terlihat lebih cemerlang lah ya, lebih berani, lebih berilmu, dan lebih bisa bicara dibandingkan yang lain, yaitu Safanah binti Hatim. Ini menceritakan tentang keluarganya yang ternyata dia adalah saudara dari Adi bin Hatim, tokoh besar yang Rasulullah SAW juga mengenal beliau. Maka setelah terjadi pembebasan, Safanah binti Hatim ini kembali berkumpul dengan keluarganya, termasuk juga bersama saudaranya yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu kan melarikan dirinya ke daerah Syam ya, di mana daerah Syam pada waktu itu dikuasai oleh Heraklius di bawah Kekaisaran Bizantium.
Safanah binti Hatim bertemu dengan Adi bin Hatim, dan momen pertemuan itu Safanah binti Hatim menceritakan tentang Rasulullah SAW, menceritakan tentang bagaimana dia beberapa hari berada di Madinah, berada di kalangan sahabat Rasulullah SAW, dan bahkan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Diceritakan oleh adiknya, oleh Safanah binti Hatim itu bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan dirinya. Dia menceritakan kepada saudaranya, aku ini ketika menjadi tawanan Nabi diberikan makanan-makanan yang sangat baik oleh mereka, bahkan terbaik daripada yang dimakan oleh mereka. Aku diperlakukan dengan sangat sopan, aku diperlakukan dengan bahasa-bahasa yang baik. Bahkan aku sempat bicara dengan Rasulullah SAW, dengan Muhammad itu dengan dialog-dialog yang sangat baik. Dia sangat menghargai, dia sangat mendengarkan, ya. Karena memang itu yang terjadi. Rasulullah SAW ketika Safanah binti Hatim ini berbicara tentang keluarganya, keluargaku begini, aku di kalangan masyarakat itu begini gitu, dihormati dan sebagainya, saudaraku juga ada bin Hatim dan sebagainya. Rasulullah SAW itu memang mendengarkan, menaruh perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh Safanah binti Hatim, bahkan menjanjikan kepada Safanah binti Hatim untuk mengabulkan permintaannya, yaitu membebaskan dia dari perbudakan, membebaskan dia dari tawanan, tetapi untuk bersabar beberapa hari. Karena memang bukan hanya kepada Safanah rupanya, tetapi Safanah cerita bukan hanya kepada aku saja. Muhammad itu berlaku baik, muslimin itu berlaku baik, tetapi juga kepada tawanan-tawanan yang lain. Dan bahkan aku mendengar juga dari orang-orang Madinah bahwa kami ini bukan rombongan pertama tawanan perang yang dibebaskan. Sebelum-sebelumnya sudah banyak yang dibebaskan, bahkan lebih banyak jumlahnya dari kami. Tetapi banyak yang lebih terhormat rupanya, bahkan lebih banyak yang dibebaskan begitu saja. Dan akhlak mulia seperti ini tidak pernah ditemui oleh Safanah binti Hatim selain pada kaum muslimin, selain pada diri Rasulullah SAW sendiri. Safanah binti Hatim ini juga bercerita bahwa dia berangkat bersama orang-orang yang menebusnya, orang-orang yang membawa dia untuk dibebaskan gitu ya, yang menjadi wakil dari keluarga mereka, itu dibebaskan bukan dengan tangan kosong, tetapi diberi pakaian yang bagus, diberi pakaian yang baru, diberi makanan untuk perbekalan, diberi hadiah, bahkan diberi bekal untuk selama perjalanan, diberi uang. Ini sikap raja yang mana yang bersikap seperti ini terhadap tawanan, ya? Rasa-rasanya hanya Rasulullah SAW saja yang bersikap seperti ini, dan mungkin nanti dan ditiru oleh raja-raja sesudah beliau, khalifah-khalifah sesudah beliau. Maka ini tentu membuat Adi bin Hatim itu kayak tercerahkan gitu ya, tercerahkan meskipun dia tahu sendiri dia sudah bertemu kan, sempat bertemu dengan Dihyah Khalifah Al-Kalbi, dan sempat juga mengantarkan dia bertemu dengan Heraklius jadi perantara. Dan dia juga seseorang yang beragama Kristen, maka dia tahu tentang nabi baru itu. Dan ini menggugah perasaannya sehingga dia pada akhirnya memutuskan masuk Islam. Lalu cara dia masuk Islam dikisahkan secara langsung oleh Adi bin Hatim. Jadi riwayatnya langsung dari beliau ya. Aku adalah seseorang yang terhormat di kaumku, yaitu kaum Tai. Aku memungut 1/4 dari harta rampasan perang, sebagaimana yang telah biasa dilakukan oleh para bangsawan Arab di masa jahiliyah. Ketika aku mendengar kabar bahwa utusan Allah telah dibangkitkan, aku adalah seorang di antara kaumku yang paling benci dengannya. Tidak ada seorang pun di negeriku yang kebenciannya kepada utusan Allah itu melebihi benciku kepadanya. Pada suatu hari aku memerintahkan kepada penggembala untaku supaya menyediakan dan mempersiapkan unta-untaku yang baik-baik dan yang gemuk-gemuk.
Aku berpesan juga kepada budak itu supaya jika sewaktu-waktu ia mendengar berita bahwa tentara Muhammad telah menginjak tanah negeriku, ia dengan segera melaporkannya kepadaku. Jadi orang-orang pada masa itu mengambil harta rampasan perang itu seperempat, 25%-nya. Sementara Rasulullah SAW mengambil bagian dari harta rampasan perang dari ghanimah itu hanya 20%. Itu pun bukan untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau, tetapi Rasulullah SAW, keluarganya dan fakir miskin. Itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi terserah Rasulullah akan diberikan kemana. Seringnya Rasulullah SAW membagikan kembali dan beliau tidak mengambil sepeser pun dari harta rampasan tersebut. Seperti yang pernah terjadi di pembagian harta rampasan pertempuran Hunain. Pada suatu hari budakku itu datang kepadaku dan mengatakan, "Ya tuanku Adi, apa yang hendak tuan perbuat bila mana Muhammad datang kepada tuanku? Karenanya sekarang ini juga berbuatlah, karena hamba telah melihat bahwa bendera telah berkibar." Dan hamba bertanya kepada mereka tentang itu. Kemudian mereka menjawab, "Ini adalah bala tentara Muhammad." Jadi sekarang ini bala tentara Muhammad telah datang. Seketika itu aku berkata kepada budakku, "Persiapkanlah unta-untaku." Dengan segera budakku itu mempersiapkan dan menghampirkan unta-untaku itu kepadaku. Sesudah itu aku berangkat bersama keluargaku ke negeri Syam dan mencari perlindungan kepada orang-orang yang mengikut agamaku, agama Kristen di sana. Ketika itu aku meninggalkan anak perempuan ayahku yang bernama Safanah binti Hatim di negeriku. Ia lalu ditangkap dan ditawan bersama-sama orang-orang yang ditawan. Tentang hal ini sudah dikisahkan ya di episode sebelumnya. Menurut kabar, setelah orang-orang dari kaumku yang ditawan dihadapkan kepada utusan Allah dan beliau menerima kabar dari saudara perempuanku tentang kepergianku bersama-sama keluargaku di Syam, lalu beliau memberi kasih sayang kepada saudaraku itu dan akhirnya ia dimerdekakan dari tawanan. Diberinya pakaian, bekal makanan, dan kendaraan. Bahkan kendaraan pun diberikan ya kepada Safanah sehingga ia datang ke Syam dengan selamat. Pada suatu hari ketika aku sedang duduk bersama keluargaku, mendadak melihat seorang perempuan yang sedang berjalan sendirian. Aku lalu berkata kepada istriku, "Itu anak perempuan Hatim," sambil menunjuk Safanah ya. Hatim itu kan bapaknya dia, bapaknya Adi juga gitu. Jadi anak perempuan Hatim itu berarti itu saudariku. Ternyata memang dialah yang berjalan itu. Ketika itu pandangan matanya ditujukan kepadaku, lalu ia berkata, "Orang pemutus persaudaraan, orang penganiaya, kamu pergi bersama-sama keluargamu, tapi kamu memutus peninggalan orang tuamu sendiri dan orang yang menjadi tanggung jawabmu." Ini ya pasti marah lah, pasti kesal ya. Wajar ini Safanah kesal sama saudaranya. Kamu enak-enak aja sama keluargamu, bawa harta, bawa kendaraan, keluarga semua kamu bawa. Kamu lupa sama aku ini adik kamu. Di sini dikatakan peninggalan orang tuamu sendiri ya. Aku berkata kepadanya, "Oh saudara perempuanku, tidak ada yang kamu katakan itu melainkan benar. Demi Allah, tidak ada bagiku suatu halangan untuk meminta maaf dari segala yang telah aku perbuat kepadamu, seperti yang kamu katakan." Jadi Adi bin Hatim mengakui kesalahannya bahwa ia memang mendahulukan keluarganya sendiri, melupakan saudarinya, melupakan Safanah sampai Safanah berhasil ditawan. Tetapi rupanya itu kan memang jalan Allah ya, skenario Allah agar Safanah ini bertemu dengan Rasulullah SAW, agar terjadi dialog antara Safanah dengan Rasulullah SAW dan justru itu menjadi jalan masuk Islamnya seorang Adi bin Hatim. Lalu terjadilah dialog, jadi Safanah itu turun dari kendaraannya, kendaraan yang dihadiahkan oleh Rasulullah SAW, lalu terjadilah dialog yang tadi di awal ya. Tentang Adi bin Hatim bertanya kepada Safanah tentang pendapatnya tentang Rasulullah. Kemudian Safanah menceritakan apa yang terjadi ketika ia menjadi tawanan di Madinah. Setelah mendengar laporan yang disampaikan oleh adikku itu dan dorongannya supaya aku datang kepada Nabi, seketika itu tertariklah hatiku. Lalu aku berkata, "Memang benar pendapatmu itu demi Allah." Lalu apa pendapat Safanah tentang Rasulullah SAW?
Ia berkata, pendapatku demi Allah, engkau sudah seharusnya segera datang kepadanya. Ia betul-betul seorang nabi utusan Allah. Ia, adapun orang yang mengikut terlebih dahulu, itulah orang yang utama. Jika ia itu seorang raja, bagi engkau tetaplah engkau juga. Jadi Safanah ini memberi nasihat ya kepada saudaranya, kepada Adi bin Hatim. Jadi kalau mau memastikan bagaimana akhlak Muhammad itu, maka datanglah padanya. Bertemulah dengan dia, bicaralah dengan dia. Menurut pendapat Safanah, Muhammad itu seseorang yang memang patut untuk diikuti, dan orang-orang yang mengikuti dia terlebih dulu dari kita, mereka ini orang-orang yang utama. Tetapi kalaupun kita ikut dia dari sekarang, itu nggak akan pengaruh sebetulnya gitu. Dia tetap raja dan kita tetap kita, nggak akan tidak akan merugikan lah intinya. Tidak akan merugikan kita kalaupun kita mengikut kepada dia. Dan pendapat ini diterima dengan baik oleh Adi bin Hatim. Setelah berbicara, maka ia mempersiapkan keberangkatannya. Seketika itu juga aku bersiap untuk berangkat ke Syam. Lalu berangkatlah aku dari Syam menuju Madinah. Lalu setibanya di Madinah, beliau segera mencari Rasulullah SAW, dan seperti biasa beliau itu setiap hari selalu menerima tamu yang mencari ilmu, tamu yang datang gitu ya, dari utusan-utusan lah, utusan-utusan dari beberapa kabilah, atau sekedar berguru, sekedar mencari ilmu, sekedar mengaji lah dari Rasulullah SAW. Lalu pada kesempatan itu, ketika Rasulullah SAW di masjid, Adi bin Hatim datang menemui Rasulullah SAW. Dicari Rasulullah di mana, kemudian diantarkan. Wahai Rasulullah, ini ada tamu yang mau bertemu. Lalu Rasulullah bertanya, siapa kamu itu? Adi menjawab, aku adalah Adi bin Hatim. Ketika mendengar nama Adi bin Hatim disebut, beliau bangun dan berdiri lalu berangkat bersamaku ke rumah beliau. Jadi dipersilakan gitu ya, dispesialkan lah. Jadi bukan hanya sekedar tamu yang diterima di masjid, tapi beliau berdiri bahkan mengajak untuk menjamu tamu tersebut di rumah beliau. Nah, berarti Rasulullah SAW tahu betul siapa Adi bin Hatim. Dalam perjalanan menuju rumah, sebelum sampai ke rumah beliau, di tengah jalan ada seorang perempuan tua ingin bertemu dengan beliau seraya memberhentikannya. Ketika itu beliau berhenti sampai lama karena menerima segala sesuatu yang dikemukakannya. Setelah perempuan itu selesai mengemukakan keinginannya dan keperluannya, berjalanlah beliau menuju rumahnya beserta aku. Ketika itu aku berbicara sendiri di dalam hatiku bahwa beliau itu jelas-jelas bukanlah seorang raja. Selanjutnya beliau meneruskan berjalan sampai ke rumahnya dan segera masuk. Setelah masuk, lalu aku diambilkan sebuah kasur yang terbuat dari kulit yang di dalamnya berisi sabut. Lalu kasur itu dihadapkan kepadaku sambil berkata, duduklah engkau di atasnya ini. Aku berkata, Tuanlah yang lebih patut duduk di atas kasur ini. Beliau bersabda, bahkan engkaulah yang patut duduk di atasnya. Aku lalu duduk di atas kasur itu dan beliau duduk di atas tanah. Waktu itu aku berbicara sendiri di dalam hatiku. Demi Allah, ini bukanlah perbuatan seorang raja. Kenapa Adi bin Hatim itu selalu mengatakan raja-raja ya, ketika bertemu dengan perempuan kan dicegat begitu saja tanpa ada pengawalan gitu ya, karena Adi bin Hatim ini kenal dengan raja-raja baik di Jazirah Arab maupun di luar Jazirah Arab, bahkan raja dari peradaban besar pada masa itu yaitu Heraklius. Perlakuan Heraklius kepada rakyatnya itu tidak seperti perlakuan Rasulullah SAW kepada rakyatnya. Sebaliknya, perlakuan rakyat terhadap Heraklius tidak sama seperti perlakuan ibu-ibu tadi yang mencegat Rasulullah gitu ya. Perlakuan ibu-ibu tadi kepada Rasulullah SAW sangat berbeda. Sehingga referensi dari Adi bin Hatim itu tentu adalah kepada Kaisar Heraklius lah, kaisar yang besar ini sikapnya berbeda. Ditambah lagi dengan perkataan Safanah kepadanya, jika ia seorang raja gitu, jika ia seorang raja, bagi engkau tetaplah engkau juga gitu. Jadi raja, kata-kata raja ini menjadi referensi bagi dia untuk membandingkan Rasulullah SAW, karena dari sisi pengikut sebetulnya beliau ini raja gitu ya. Tetapi raja yang yang low profile, yang nggak kelihatan seperti raja-raja yang berkuasa pada masa itu.
Rasulullah SAW bersabda, "Hai Adi bin Hatim, Islamlah kamu agar kamu selamat sejahtera." Demikianlah beliau berkata sampai diulang-ulang 3 kali, dan aku lalu menjawab, "Aku telah memeluk suatu agama, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Aku lebih mengetahui agamamu daripada kamu." Aku bertanya kepada beliau, "Tuhan lebih mengetahui agamaku?" Beliau bersabda, "Bukankah kamu dari golongan Rukusiyah? Bukankah kamu itu dari golongan orang yang bagi mereka itu beragama?" Rukusiyah itu di sini ada catatan kaki ya, nomor 17. Golongan Rukusiyah itu adalah golongan orang-orang yang katanya memeluk atau mengikut agama Kristen, tetapi mereka itu suka menyembah api, seperti kaum pengikut agama Majusi. Jadi mereka mengatakan agamanya Kristen, tapi sesembahan mereka tuh sama kayak Majusi, jadi nggak jelas juga ya agamanya. Dinamakan Rukusiyah. Aku menjawab, ini kata Adi, "Ya benar." Beliau bersabda, "Bukankah kamu itu memungut 1/4 harta rampasan yang diperoleh kaummu?" Aku menjawab, "Iya benar demi Allah." Ketika itulah aku mengerti bahwa beliau seorang nabi yang diutus oleh Allah, karena beliau mengerti akan apa-apa yang beliau sendiri tidak ketahui. Jadi Rasulullah SAW itu betul ya, ia lebih mengerti daripada Adi bin Hatim sendiri, padahal yang menganut Rukusiyah itu Adi bin Hatim, tapi tentang hal itu Rasulullah nampaknya lebih tahu daripada Adi bin Hatim. Dan ini menandakan bahwa dari sebelum Adi bin Hatim bertemu dengan Rasulullah SAW, ia tidak meyakini bahwa Rasulullah itu adalah nabi, meskipun beritanya santer terdengar bahwa dia adalah penutup para nabi. Tetapi dia sendiri secara pribadi belum meyakini tentang kenabian tersebut. Barulah di sini ketika terjadi dialog dengan Rasulullah SAW, Adi bin Hatim baru mengetahui, meyakini bahwa rupa-rupanya beliau ini memang bukan seorang raja, tapi seorang nabi. Selanjutnya beliau bersabda, "Hai Adi, barangkali saja tidak ada yang lain. Barangkali saja tidak ada lain yang menghalangi engkau masuk agama Islam ini, melainkan karena engkau melihat keinginan mereka. Engkau mengatakan, sesungguhnya yang mengikutnya agama itu tidak lain hanyalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, yang mereka itu sesungguhnya telah dilempar oleh bangsa Arab beserta keinginan mereka." Maksudnya dilemparkan pada waktu itu Rasulullah SAW hijrah ya, boleh dikatakan Rasulullah itu kayak dibuang gitu. Inilah yang ada di dalam isi hati Adi bin Hatim. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Demi Allah, sungguh hampir tiba masanya harta benda akan melimpah pada mereka, sehingga tidak akan didapati orang yang mau menerimanya. Barangkali saja tidak lain yang menghalangi engkau masuk Islam di dalam agama ini, karena engkau melihat banyaknya orang yang memusuhi mereka, dan sedikitnya bilangan mereka." Mereka ini maksudnya adalah umat Rasulullah ya. "Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya engkau mendengar seorang perempuan yang pergi dari kota Qadisyah dengan menunggang untanya, sehingga ia datang berziarah ke Baitullah di Mekah dengan tidak merasa takut. Barangkali saja yang menghalangi engkau dari memasuki agama ini, karena engkau melihat bahwa kerajaan dan kekuatan berada di tangan orang yang selain mereka, maksudnya kaum muslimin. Demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya engkau mendengar bahwa istana-istana putih bagi para raja di negeri Babil sungguh-sungguh telah dibuka, ditaklukkan oleh mereka." Selanjutnya Nabi bersabda lagi, "Hai Adi, Islamlah engkau agar engkau selamat." Aku menjawab, "Apakah Islam itu?" Beliau bersabda, "Engkau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku ini Rasulullah, dan engkau mempercayai kepada semua ketentuan baik dan jahatnya, manis dan pahitnya, semuanya dari hadirat Allah. Setelah itu, seketika itu juga aku memeluk Islam." Demikian riwayat Adi bin Hatim ketika memeluk Islam dan sebab-sebabnya. Masya Allah, luar biasa ya, ini dakwah Rasulullah SAW kepada seorang ahli kitab. Jadi beliau itu kalau ke ahli kitab itu beda dengan ke orang musyrik ya. Relatif tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang gitu dakwah beliau, langsung ke inti pokoknya. Langsung kayak manah ke pusatnya gitu.
termasuk bukan menebak ya, tetapi ini wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk mengutarakan isi hati seorang Adi bin Hatim. Jadi kayak lintasan-lintasan pikiran, lintasan-lintasan hati seorang Adi bin Hatim, kekhawatiran-kekhawatiran dia, dan hal-hal yang menghalangi dia untuk masuk Islam itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Adi bin Hatimnya sendiri tidak berbicara, tidak mengutarakan isi hatinya. Yang pertama adalah halangan pada diri Adi bin Hatim tentang kaum muslimin yang termasuk golongan terbuang. Bahkan pengikut-pengikutnya pun ini adalah kaum-kaum yang terbuang, kaum-kaum yang miskin. Kemudian tentang harta yang melimpah, dan Rasulullah SAW ini kan kaum muslimin pada waktu itu ya masih keadaannya belum kaya ya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ini kerajaannya kerajaannya belum ada istana gitu, selain Masjid Nabawi saja, kantor pemerintahannya gitu ya. Kemudian masyarakatnya juga ya masih sederhana, masyarakat yang bukan dari golongan orang-orang kaya. Orang kayanya banyak, tapi ya tetap yang mendominasi adalah orang-orang biasa saja. Kekayaannya pun ya biasa-biasa saja. Tetapi Rasulullah SAW menjamin untuk Adi bin Hatim bahwa sebentar lagi akan tiba masanya kaum muslimin ini saking banyaknya harta tidak membutuhkan zakat lagi. Bahkan tidak ada yang mau menerima zakat. Kemudian kekhawatiran berikutnya adalah yang terlalu banyak yang memusuhi kaum muslimin gitu, sehingga ini akan kuat tidak nih kerajaan ini, pemerintahan Islam ini akan kuat tidak karena musuhnya itu banyak sekali. Rupa-rupanya ini pun dijawab oleh Rasulullah SAW dengan perjanjian gitu ya, dengan jaminan bahwa sebentar lagi Islam itu akan kuat, bahkan akan aman, masyarakatnya akan sejahtera. Buktinya tadi akan ada seorang perempuan, ini perempuan ya, saking amannya masyarakat Islam itu, ada perempuan yang datang sendirian dari Qadisiyah. Ini tidak tahu apakah Qadisiyah yang di Mesir atau ada satu daerah di Jazirah Arab yang namanya Qadisiyah ya, yang sama. Sampai ke Mekah itu berjalan dengan sangat aman. Dan terakhir adalah tentang istana-istana ya, karena di pandangan seorang Adi bin Hatim tadi dikatakan bahwa kerajaan yang ada di pikiran dia tuh ya istana-istana, singgasana gitu ya. Ya dia kan link-linknya itu ke kerajaan-kerajaan yang besar, maka di pikiran dia ya seperti itu. Sementara ia melihat Madinah ya seperti itu saja, tidak kelihatan kerajaannya. Ini akan kuat tidak gitu ya, itu kekhawatiran Adi bin Hatim. Dan rupanya ini dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa kerajaan-kerajaan itu yang engkau anggap hebat, yang istana-istana putih Babilonia itu engkau pernah lihat kemegahannya, itu akan takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini membuat Adi kayak ditampar-tampar gitu ya, ditampar-tampar, kena dia. Pada akhirnya dia memang mau masuk Islam, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang Rasulullah SAW sebutkan mewakili dirinya itu benar seperti itu. Tepat sekali apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang isi hatinya dan tentang kekhawatirannya. Maka tidak ada lagi yang menghalangi dia untuk masuk Islam, sehingga dia langsung menanyakan bagaimana cara masuk Islamnya ya. Dia bertanya apakah Islam itu. Dia tak nanya bagaimana cara masuk Islam, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan sejak itu Adi bin Hatim memeluk Islam. Maka sejak saat itu masuk Islamlah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.